Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bihi wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wa ilahul akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin sekalian jemaah salatul maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kembali kita dipertemukan di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan, di rumah Allah Subhanahu wa taala, salah satu tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di permukaan bumi ini. Kemudian sebagaimana biasanya, hari ini Senin, di akhir bulan Muharram 1438 Hijriyah, kita dipertemukan dalam kajian Riyadh As-Salihin, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Imam Nawawi, yang nama beliau adalah Yahya ibn Sharaf Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala bi rahmatin wasi'ah. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk di pembahasan bab al-muraqabah, dan kita sudah menyebutkan ayat-ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi, sebagaimana kebiasaan beliau di setiap membuka bab, maka pasti beliau membukanya dengan ayat-ayat yang terkait dengan pembahasan atau apa yang akan beliau sebutkan di bab tersebut. Dan kita akan masuk insyaallah taala di hadits yang pertama di babul muraqabah, atau hadits yang ke-60 secara keseluruhan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa amma al-ahadits, adapun hadis-hadis yakni yang berkaitan dengan al-muraqabah, fal awwal, maka yang pertama, an Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu dari sahabat yang mulia, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, tatkala kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada suatu hari tatkala kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi, tiba-tiba muncul di depan kami seorang laki-laki, yang laki-laki tersebut syadidu bayadis thiyab, pakaiannya sangat putih, syadidu sawadis sya'ar, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak, tidak terlihat sama sekali tanda-tanda bahwa ia datang dari sebuah perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satupun di kalangan kami yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, maka laki-laki tersebut menyandarkan atau menyentuhkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhidhi, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, wa qala, lalu ia berkata, ya Muhammadu akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu adalah engkau mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dan diibadahi melainkan Allah, dan engkau mempersaksikan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, engkau menegakkan ibadah salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan ibadah zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau menunaikan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji jika engkau memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Qala sadaqta, maka laki-laki tersebut mengatakan benar, atau engkau berkata yang benar. Nah, maka fa'ajibna yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami kaget, takjub. Kenapa? Dia yang bertanya kok dia yang membenarkan. Nah, qala, lalu kembali ia bertanya, laki-laki tersebut, fa akhbirni 'anil iman, beritakanlah kepadaku tentang iman atau tentang keimanan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, dan beriman kepada yaumul akhir, yaumul qiyamah, dan juga beriman akan takdir, baiknya ataupun jeleknya. Qala sadaqta, kembali ia mengatakan bahwa engkau benar. Naam. Qala fa akhbirni anil ihsan, lalu ia kembali bertanya, beritakanlah kepadaku tentang ihsan. Naam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, yakni engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kalau engkau tidak bisa seperti itu, maka hadirkanlah di dalam dirimu bahwa fa innahu yarak, sungguhnya Allah itu melihatmu. Qala fa akhbirni anis saah, maka kembali ia bertanya kepada Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang hari kiamat. Naam. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Naam, yang ditanya tentang hal tersebut tidaklah lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui dan yang bertanya juga tidaklah mengetahui. Qala fa akhbirni an amaratiha, lalu ia kembali bertanya kepada Nabi, beritakanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha, di antara tanda hari kiamat yaitu antalidal amatu rabbataha, ketika seorang pembantu, seorang budak itu melahirkan anak tuannya. Wa antalal khufatan uratan ana ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan, kau melihat seorang penggembala kambing
yang tidak beralas kaki, miskin, namun ia mampu membangun bangunan yang tinggi. Nah, summan talaq, kemudian orang tersebut pergi. Nah, falabithtu maliya, kata Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis, setelah orang tersebut pergi, saya masih tetap di tempatku di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa tadi yang bertanya? Qultu wallahu wa rasuluhu a'lam. Maka saya mengatakan hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui, yang maha mengetahui. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa innahu Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Sungguhnya yang datang tadi itu Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadis ini kama qala al-muallifu rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam, di dalam Kitabul Iman, babu bayanil imani wal islami wal ihsan wa asyratis sa'ah, dengan nomor hadis nomor 8. Nah, ini hadis yang akan kita kaji di kesempatan petang hari ini di bab al-muraqabah. Sisi pendalilan Imam Nawawi memasukkan hadis ini, hadis yang cukup panjang ini, di dalam bab al-muraqabah, sebab di dalamnya ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ihsan. Ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarak fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu, maka ketahuilah Allah itu melihatmu. Ini darajatul musyahadah wal ihsan wa dakhilun fihi al-muraqabah. Ada derajat persaksian, yaitu mempersaksikan bahwasanya kita melihat dengan penglihatan yang maknawi. Nah, atau kalau tidak bisa, kita menghadirkan dalam diri kita, Allah melihat apa yang saya lakukan. Ini muraqabah. Ini sisi pendalilan Imam Nawawi rahimahullahu taala, sehingga beliau memasukkan hadis ini di dalam bab al-muraqabah. Baik. Kita masuk kepada penjelasan hadis ini. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan tidak ada dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis ini kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, terus ke bawahnya lagi, sampai hadis tersebut dikenal oleh ulama hadis sebagai hadis yang ahad. Nah, sebagai hadis yang ahad. Nah, baik. Nah, afwan. Kemudian beliau mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Tatkala pada satu hari kami duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemimpin kaum muslimin. Beliau disegani oleh sahabat, kawan maupun lawan. Tapi beliau bersamaan dengan kedudukan beliau di tengah-tengah umat sebagai panutan, sebagai pemimpin kaum mukminin kala itu, beliau memposisikan dirinya sebagai hamba dan tetap bersama dengan para sahabatnya ridwanullahu anhum ajma'in. Nah, dan ini kadang berbeda dengan sebahagian manusia yang tatkala mereka berada pada posisi puncak,
memiliki jabatan atau pangkat yang tinggi, kadang untuk bergaul dengan kawan-kawannya, dengan teman-temannya, itu sudah tidak bisa lagi. Hampir tidak ada waktu untuk bersama dengan mereka. Nah, bahkan kadang untuk saling komunikasi pun demikian sulit. Nah, itu kenyataan yang kita lihat. Tapi Nabi SAW, ketawaduan beliau, dan itu akhlak beliau yang sangat indah. Beliau tetap bergaul, bermajlis bersama dengan para sahabatnya ridwanullahu anhum ajma'in. Nah, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahfidh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Wahfidh janahaka, tawadu, rendahkanlah dirimu kepada liman ittaba'aka minal mu'minin, kepada siapapun pengikutmu dari kalangan kaum mukminin. Allah perintahkan nabinya untuk tawadu. Untuk tawadu. Padahal belum diperintahkan tawadu kepada siapa? Kepada pengikutnya yang levelnya lebih di bawah. Nah, yang levelnya lebih di bawah. Dan itu merupakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini juga menunjukkan keutamaan sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Mereka itu bersama dengan orang yang memiliki keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajlis dengan orang yang saleh, bersama dengan orang yang saleh, bahkan penghulu para solihin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh jemaah sekalian, hendaknya kita senantiasa membiasakan diri kita untuk bersama, bermajlis atau bersahabat dan berkawan dengan mereka yang saleh, dengan mereka yang berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperintah oleh Allah untuk bersabar bersama dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka minhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu wattaba hawahu wa kana amruhu furta." Dan sabarkanlah dirimu bersama dengan mereka yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan di waktu sore. Dan jangan kau palingkan matamu dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, hanya semata-mata menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, jangan kau ikuti mereka yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, kata Allah. Wa kana amruhu furta, sementara keadaannya atau urusan mereka itu furta, melampaui batas. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersama dengan kawan-kawan, teman-teman dari kalangan orang saleh. Dan kawan, kata para ulama salaf, kita bisa mengetahui di antara tanda-tanda kesalehannya tatkala kita terjatuh ke dalam kesalahan, tatkala kita melakukan dosa dan maksiat, ia pasti akan mengingatkan. Ia pasti akan mengingatkan kekeliruan kita. Dan tatkala kita sedang lesu, malas di dalam ketaatan, niscaya dia akan mengingatkan, memotivasi dan memberikan semangat. Adapun kawan, teman yang memang bukan orang yang saleh, bukan orang yang baik, tatkala kita terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam dosa, dia biarkan begitu saja. Bahkan kadang kita melihat ada kawannya terjatuh ke dalam dosa, dia tertawai. Dia tertawai, bahkan ada yang memotivasi. Nah, kadang mereka mengatakan, sekali-kali kita melakukan dosa. Nah, ini bukan kawan yang baik. Nah, Nabi SAW memberikan perumpamaan tentang kawan, teman yang baik itu bagaikan penjual minyak wangi. Masalul jalisis salih. Perumpamaan teman duduk yang baik itu bagaikan penjual minyak wangi.
Nah, bagaimana penjual minyak wangi tersebut? Minimalnya kalau kita tidak diberikan minyak wangi, kita beli minyak wangi dari dia. Dan yang paling minimal sekali, kita tidak beli, tidak diberi, minimal kita dapat bau wangi, sebab dekat dengan penjual minyak wangi. Adapun kawan, teman, sahabat yang tidak baik, Nabi gambarkan sebagai nafikhul khair, yaitu tukang pandai besi. Nah, tukang pandai besi yang setiap hari bergelut dengan api, dengan besi panas. Nah, yang minimalnya Anda mendapatkan bau yang tidak sedap dari asap yang ditimbulkan oleh besi panas yang ditempa. Nah, itu perumpamaan jemaah sekalian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya adalah bagaimana kita berkawan, bersahabat, berteman dengan mereka yang saleh. Sebab mereka lah yang insyaallah taala akan meluruskan kita tatkala kita berada di atas kekeliruan. Nah, dan kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, di antara tanda-tanda kawan yang saleh, kata beliau, akhun na'rifu fil hawaij. Seorang saudara itu, sahabat, kawan, itu kita ketahui bahwa dia sahabat, teman yang baik. Tatkala fil hawaij, tatkala kita memiliki kebutuhan. Nah, apakah ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut, membantu kita memenuhi kebutuhan tersebut, atau malah meninggalkan kita? Nah, atau malah meninggalkan. Nah, kadang kawan, teman hanya pada saat kita senang saja, dan di saat susah dia tidak mau menoleh. Ini bukan kawan yang baik. Bukan teman yang baik. Nah, taib. Dan di dalam hadis ini, para sahabat ridwanullah anhum ajma'in, mereka bermajlis dengan orang yang paling saleh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Tatkala para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama bermajlis, maka tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Muncul seorang laki-laki yang Umar gambarkan radhiyallahu anhu syadidu bayadis thiyab. Pakaiannya itu sangat putih. Pakaiannya sangat putih. Kemudian syadidu sawadis sya'ar. Rambutnya demikian hitam. La yura alaihi asarus safar. Tidak nampak tanda-tanda bahwa ia datang dari perjalanan yang jauh. Kenapa dikatakan demikian? Sebab wala ya'rifuhu minna ahadun. Semua sahabat yang ada ketika itu, yang ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal itu laki-laki. Kalau dia tidak dikenal, itu artinya dia bukan berasal dari dalam kota. Dia pasti berasal dari luar kota. Dan kalau dia